Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kamila di kelas 11 IPS 4. Hari ini saya membuat makanan yang berasal dari sandwich. Nah, untuk bahan dan cara masaknya, mari kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Sebelumnya saya ingin bercerita dulu. Sebenarnya saya sudah buat video, yaitu saya masak spaghetti brulee dan pizza. Nah, ini dia sudah jadi. Ini pizza dan ini cornbread. Nah, sekarang ini lagi dipanggang di suhu 170 derajat 20 menit. Tetapi ternyata ketika saya ingin mengedit videonya, saya mengirimnya ke laptop, tiba-tiba videonya pada hilang. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat video dari awal sampai akhir. Sebenarnya saya benar-benar sedih karena video yang saya ingin tampilkan untuk penilaian tugas PKWU ini ternyata videonya hilang. Akhirnya saya ingin menunjukkan, karena saya ingin menunjukkan proses dari awal hingga akhir, akhirnya saya memutuskan untuk membuat video baru. Tapi untuk menghilangkan kesedihan Akhirnya saya memutuskan untuk membuat video baru lagi yang melihatkan sebuah proses dari awal hingga akhir. Ini hanya sedikit beberapa cuplikan saja yang saya lihatkan, karena ini supaya menghilangkan kesedihan saya bahwa video yang saya ingin tampilkan ternyata tidak bisa ditampilkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk bahan-bahan membuat sandwichnya. Saya menyiapkan 2 lembar roti tawar. Saya juga menyiapkan saus tomat dan saus sambal. Saya menyiapkan 3 potong tomat yang sudah dipotong-potong dan daun selada. Saya juga memakai chicken nugget. Saya juga memakai 1 butir telur ayam dan memakai keju slice. Nah, sekarang saya akan masaknya. Yang pertama, saya akan menggoreng nuggetnya dulu. Saya menggoreng di api yang sudah panas. Kemudian sekarang saya akan menggoreng telurnya. Ini saya menggunakan butter margarin karena supaya wanginya lebih keluar dan lebih enak. Sekarang saya akan memanaskan butter margarinnya. Lalu saya akan masukkan 1 butir telur ayam. Ini kalian bisa kocok atau kalian bisa langsung goreng seperti ini. Ini saya masak hingga matang, kemudian saya sisihkan untuk membuat isian sandwich. Nah, sekarang saya akan mulai mengisi sandwichnya. Yang pertama, saya akan menuangkan saus tomat. Ini kalian bisa pakai saus lain seperti saus mayones, saus keju, atau memakai saus black pepper juga bisa. Ini bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Saya oles hingga merata. Saya juga memberikan saus sambal. Ini saya oles hingga merata. Kemudian saya akan memotong nuggetnya menjadi 2 bagian supaya semuanya terisi dengan nugget. Oh iya, sebelumnya saya juga sudah mencuci tangan ya, jadi tangannya saya benar pastikan supaya bersih. Jadi ketika saya sudah megang makanan, tangan saya dengan kondisi dalam bersih. Lalu setelah sudah, saya akan masukkan telurnya. Setelah itu, saya akan memberikan keju slice. Kalian juga bisa memakai keju parut atau kalian bisa memakai keju mozzarella supaya lebih meleleh. Lalu saya memberikan daun selada supaya rotinya juga memiliki isian yang sehat dan lebih segar, karena daun selada dan tomat akan memberikan sensasi yang lebih segar. Sekarang saya akan memasukkan tomatnya.
Kemudian saya tumpuk menjadi satu. Kemudian saya akan berikan butter margarin di atas rotinya karena saya ingin manggang rotinya. Tapi jika kalian yang nggak mau manggang ini bisa banget. Tapi karena saya ingin buat toast makanya saya panggang. Lalu sekarang saya manggangnya. Ini kalian menggunakan api kecil menuju api sedang. Kemudian rotinya saya akan balik. Lalu setelah sudah saya sisihkan di piring. Wah, ini rotinya kelihatan enak banget dan matang dengan sempurna. Nah, sekarang saya akan melakukan plating. Saya berikan daun selada dan dua buah tomat. Saya juga memberikan saus sambal. Ini dia rotinya. Tapi buat orang yang pengen gampang mudah untuk dimakan ya, kalian bisa potong jadi dua. Nah, sekarang saya akan ingin lihat gimana isinya rotinya. Wah, rotinya kelihatan banget tebelnya dan kelihatan banget segarnya dan sehatnya. Wah, ini sih bener-bener pas saya cobain rotinya bener-bener enak. Segarnya dapet, kejunya berasa, ayamnya berasa, apalagi dicocol pakai saus. Wah, ini enak banget. Sekarang saya akan bahas untuk perencanaan usahanya. Nah, karena tadi kita udah lihat cara masaknya, sekarang saya akan membahas untuk perencananya. Yang pertama untuk menjualnya, karena makanan ini simple dan enak, jadi itu gampang banget untuk dijual di mana-mana sebenarnya. Kalian mau jual food cart juga bisa, kalau mau jual media online juga bisa, karena kan media online sekarang lagi banyak banget yang gunain kan. Jadi kalian mau jual lewat Instagram, lewat WA, lewat Facebook, lewat Twitter itu bisa banget. Atau kalian mau jual buka aplikasi GoFood itu bisa banget. Nah, untuk pengemasannya karena makanannya simple, jadi menurut saya kotaknya juga harus simple. Kayak misalnya seperti kalian pakai kotak ini, karena kotak ini simple kan jadi enak untuk dilihatnya. Terus kalian pasangkan logo di sini, logo usaha kalian, terus kalian foto semarahin mungkin. Gimana biar kelihatannya makanan kalian itu enak banget dan rasanya juga harus enak. Nah, untuk strategi promosinya, karena sekarang banyak banget yang buka usaha, jadi kalian harus pinter-pinter gimana cara untuk kayak kasih strategi biar orang tertarik. Misalnya kalian kasih diskon, atau misalnya turun harga, yang harga pasarannya tadi 15.000 kalian jadi kasih harga 14.000 atau 12.000. Terus kalian beri testimoni orang yang sudah membeli makanan kalian, jadi orang lebih banyak yang tertarik sama makanan kalian. Nah, segitu dulu untuk perencanaan saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang menonton.